Halo semua, salam sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap selalu menjaga semangat dalam melaksanakan setiap aktivitas. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas segitiga kongruen. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan tentang apa itu yang disebut dengan kongruen. Nah, karena di sini kita belajar tentang geometri datar, jadi ada bangun-bangun datar yang bisa dikatakan kongruen satu sama lain. Misalnya uh, bidang A kongruen dengan bidang B gitu ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang segitiga yang kongruen. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan kongruen itu. Nah, di sini di layar ini tertulis bahwa bangun-bangun kongruen adalah bangun-bangun yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, jadi bangun-bangun, dua bangun yang dikatakan kongruen, dua bangun boleh lebih gitu ya, itu akan dikatakan kongruen apabila bangun-bangun tersebut memiliki ukuran. Nah, artinya kalau ukuran tentang panjang ya, ukuran dan bentuk yang sama. Nah, mereka adalah duplikat yang tepat gitu ya, satu sama lain. Bangun-bangun tersebut dapat dipindahkan di atas satu sama lain sehingga bagian-bagiannya yang sesuai berbaris dengan tepat. Nah, itu kurang lebih definisi dari bangun-bangun yang kongruen. Nah, di sini saya menggambarkan ada 3 buah buku ditumpuk. Nah, buku yang paling atas ini akan berada di atas di buku yang di tengah ini ya. Dan kita lihat bahwa panjang bukunya, katakanlah di sini ya, panjangnya, dia juga sepanjang buku yang di bawah. Nah, kemudian selain panjang, nah di sini ada lebarnya ya. Dia juga selebar buku yang di bawah. Nah, jadi model bangun-bangun yang kongruen ini bisa kita lihat dari um, 3 buah buku yang kita tumpuk seperti ini, dan panjang satu sama lainnya itu sama ya, sesuai yang dikatakan oleh definisi ini. Jadi selain panjang atau ukuran, yang samanya itu adalah bentuk. Sekarang kita lihat bentuk dari buku ini. Buku ini katakanlah bentuknya ada yang berbentuk um, kotak ya, ini um, balok, katakanlah balok ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini yang atasnya tadi ini udah sama ya panjangnya, lebarnya juga udah sama. Nah, ini kita bisa lihat sebagai segi 4 gitu ya, karena kita bicaranya di bidang datar. Nah, kita bicaranya di segi 4. Jadi ada 3 buah segi 4 yang dikatakan kongruen ketika sisi-sisi yang bersesuaian itu bisa menempati um, bangun lain sepanjang ya sisi-sisi yang bersesuaian itu ya. Jadi katakanlah ini 3 buku. Nah, sebelum ditumpuk bisa kita lihat seperti ini. Dan ketika kita tumpuk jadi satu, dia akan numpuk, tidak ada lebihnya gitu ya, baik panjang ataupun lebarnya. Nah, jadi selain ukuran, kita juga akan melihat pada bentuk, dan katakanlah model buku ini bentuknya adalah persegi atau persegi panjang. Nah, namun demikian, dalam video kali ini kita akan membahas yang kongruen itu adalah segitiga ya. Jadi yang kita akan bahas lanjutan dari materi ini adalah tentang segitiga-segitiga yang kongruen. Walaupun di sini saya menghadirkan model buku yang ternyata modelnya itu bisa kita lihat sebagai segi 4 atau katakanlah di situ persegi panjang
barangkali juga bisa kita lihat sebagai persegi ya. Ya karena ini model, jadi kita tidak punya ukuran yang jelas, tapi kita bisa lihat di sini ukuran panjangnya menumpuk di atas satu dan yang lainnya, dan itu kalau kita lihat tidak ada lebihnya ya, ini lebarnya. Kalau memang bukunya itu ada lebih, barangkali dia bisa lewat ke sana ya, tapi ternyata ini sepanjang ukuran yang sama dari tumpukan 3 buku tersebut. Baiklah, mudah-mudahan bisa menangkap apa yang dimaksud dengan kongruen di sini. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bangun-bangun yang kongruen itu adalah bangun-bangun yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Mengapa harus ukuran dan bentuk? Karena kalau misalkan kita cuma ukuran persegi, ada yang 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, dan segitiga juga kita bisa buat ke dalam bentuk 4 cm, 4 cm, dan 4 cm. Ini segitiga sama sisi ya, ukurannya 4 cm, katakanlah. Tapi ini bentuknya adalah persegi, bentuk dengan ukuran 4 cm, 4 cm. Dan walaupun mereka kedua bangun ini, kedua bidang datar ini memiliki ukuran panjang sisinya sama, yaitu 4, tapi karena bentuknya berbeda, jadi mereka tidak bisa kita katakan dua buah bangun yang kongruen. Oleh karena itu, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bangun-bangun yang kongruen itu adalah bangun yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, mudah-mudahan definisi dari bangun-bangun yang kongruen ini bisa dipahami ya, dan bisa selalu untuk diingat bahwa yang kongruen itu adalah ukuran dan bentuknya. Baik, kita ke slide yang berikutnya. Di sini kita sudah mengerucut ke bidang segitiga ya, bidang datar segitiga, bangun datar segitiga. Nah, di sini kita akan bahas tentang segitiga yang kongruen. Nah, apa itu segitiga yang kongruen? Nah, di sini disebutkan bahwa segitiga yang kongruen adalah segitiga yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama ya. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini, ini ada ukurannya sepanjang A, sepanjang B, dan sepanjang C. Jadi ada duplikatnya gitu ya. Ada ukuran sepanjang A, sepanjang C, dan sepanjang B gitu ya. Oleh karena itu, kedua buah segitiga ini adalah kongruen. Nah, kongruen biasa ditandai dengan seperti ini ya. Nah, itu lambang dari kongruen. Oke, bisa dibayangkan. Jadi dua buah segitiga dikatakan kongruen apabila ukuran sisi di sini maksudnya, dan bentuknya sama. Nah, sebetulnya selain ukuran sisi, yang samanya itu juga adalah kemungkinan sudutnya ya. Nah, jadi tentu kedua buah segitiga ini memiliki ukuran sudut yang sama. Nah, ini saya tandai dengan X, O, dan Y ya. Jadi itu artinya sudut X pada gambar yang pertama sebesar sudut X pada gambar yang kedua. Itulah dia yang kongruen. Nah, tapi mengapa di sini ukuran yang dimaksudkan di sini lebih menekankan kepada apa namanya ya, ini panjang yang sisi. Nah, karena saya bisa menggambarkan ada segitiga dengan ukuran A plus 1 gitu ya. Ini C plus 1, dan di sini B plus 1 dengan ukuran sudut yang sama ya. Jadi ada kemungkinan bahwa ketika besar sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga satu
dan segitiga 2 di sini. Ini besar sudutnya sama, tapi ukurannya bisa berbeda. Ukuran sisinya ya, panjang sisinya. Itu bisa berbeda. Apa contohnya yang paling mudah? Kita tahu bahwa segitiga sama sisi, katakanlah ukuran sudutnya 3 cm 3 cm, tentu segitiga ini sama sisi dan ukuran sudutnya itu adalah 60 derajat. Nah, di sini saya punya segitiga sama sisi, sisinya 4, dan tentu karena dia segitiga sama sisi, maka besar sudutnya juga 60 derajat, ya. Nah, mari kita teruskan di sini. Yang dimaksud dengan ukuran di sini adalah ukuran panjang sisi. Dan kita akan mengetahui bagaimana kaitan antara segitiga, dua buah segitiga yang kongruen terkait dengan panjang sisi dan besar sudut. Nanti kita akan pelajari di video berikutnya. Nah, mari selanjutnya kita akan lanjutkan materi ini dengan melihat kepada slide yang berikutnya yang membahas tentang dua buah segitiga yang kongruen, masih lanjutan dari materi yang pada slide yang tadi ya, dan tetap di pembahasan segitiga yang kongruen. Baiklah, di sini kita bisa lihat bahwa jika dua segitiga kongruen, maka sisi dan ya, bukan atau. Nah, ini bukan atau, tapi dan. Sisi dan sudut yang bersesuaian harus kongruen. Oke ya. Jadi yang dikatakan kongruen itu, dua buah segitiga yang kongruen, dia memiliki sisi dan sudut yang bersesuaian, itu kongruen. Mari kita perhatikan pada dua gambar segitiga berikut. Di sini ada segitiga A, B, C, ada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Mari kita perhatikan besar dari ukuran panjang sisinya 4 cm ya, 5 cm, dan 3 cm. Sedangkan sudutnya 53 derajat di sudut A dan 37 derajat di sudut B. Oleh karena itu, dua buah segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dua segitiga dikatakan kongruen karena dia memiliki sisi dan sudut yang bersesuaiannya itu kongruen. Jadi tidak hanya sudut saja, tapi sisinya juga. Oleh karena itu, ketika ada segitiga sama sisi dengan ukuran 3 cm, 3 cm, dan 3 cm ya, segitiga sama sisi, tentu sudutnya itu 60 derajat. Nah, kita bisa buatkan gambar lain. Nah, katakanlah ini segitiga sama sisi juga, dengan ukuran 4 cm sisi-sisinya, tentu besar sudutnya itu adalah 60 derajat ya. Ini juga 60 derajat. Nah, tapi karena panjang sisinya itu berbeda, maka dua segitiga ini tidak kongruen. Mengapa tidak kongruen? Karena yang dikatakan segitiga kongruen itu adalah sisi dan sudut yang bersesuaian harus kongruen. Contohnya kita bisa lihat di sini ukurannya sama 345, sudutnya pun besarnya juga sama. Jadi tidak cuma besar sudutnya yang sama, tetapi ukuran sisinya juga sama. Oke ya, itu perlu kita garis bawahi bahwa dua buah segitiga yang kongruen itu sisi dan sudut yang bersesuaian harus kongruen. Oke,
Kita lanjutkan di sini membacanya. Segitiga ABC dan aksen B aksen C aksen adalah kongruen ya. Ya, kenapa kongruen? Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa AB sepanjang A aksen B aksen dan selanjutnya ya. Sudutnya pun demikian. Besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen dan sudut-sudut yang lainnya. Oke ya. Jadi kesimpulannya dua segitiga kongruen ketika sisi dan sudutnya kongruen juga. Oke. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Slide ini memperlihatkan segitiga yang sama ABC dan A aksen, B aksen, dan C aksen. Masih di segitiga yang sama, ukurannya adalah 3, 4, dan 5 ya. Sudutnya juga pun sama, 53 derajat dan 37 derajat. Demikian pula dengan ukuran dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, mari kita baca. Di sini ada petunjuk bahwa perhatikan segitiga-segitiga yang kongruen. Bagaimana bagian-bagian yang bersesuaian dapat ditempatkan. Apa artinya? Ya karena dia di sini sama panjang 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Jadi artinya segitiga A, B, C kalau kita tumpuk dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, dia akan menempati sisi-sisi yang bersesuaian satu sama lain. Nah, jadi CB bisa menempati sepanjang C aksen dan B aksen. Demikian pula dengan AB, dia bisa menempati A aksen dan B aksen. Nah, di sini disebutkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian terletak di hadapan sudut-sudut yang kongruen. Apa maksudnya? Sisi-sisi yang bersesuaian itu artinya, nah ini saya hapus dulu ya. Sisi yang bersesuaian ini adalah CB sesuai dengan C aksen, B aksen, ya, di hadapan sudut yang kongruen. Di hadapan sudut yang kongruen. Nah, jadi sudutnya 53, sudutnya 53 derajat. Jadi sudut A dengan sudut A aksen itu kongruen dan panjang CB sepanjang C aksen B aksen. Begitu pula dengan yang AC, ya, AC, nah, A aksen C aksen sama-sama sepanjang 3 satuan. Kita lihat dia berada di depan sudut yang kongruen. Jadi dia berada di depan sudut B dan B aksen dan sudutnya sama besar 37 derajat kongruen dengan 37 derajat. Itulah yang dimaksud dengan sisi-sisi yang bersesuaian terletak di hadapan sudut-sudut yang kongruen. Nah, satu lagi ada kalimat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian terletak di hadapan sisi-sisi yang kongruen. Nah, ini posisinya kita balik. Kita berangkat dari sudut-sudut yang bersesuaian. Ini 53 derajat sesuai dengan sudut A sesuai dengan sudut A aksen. Ya, karena sama besar 53 derajat. Terletak di hadapan sisi-sisi yang kongruen. Nah, jadi di hadapan dari C, B untuk sudut A, ya, C aksen, B aksen, dan mereka adalah sisi-sisi yang kongruen. Gitu ya. Nah, demikian penjelasan tentang segitiga yang kongruen. Jadi kita bisa perhatikan di sini sifat-sifat dari segitiga yang kongruen itu seperti apa. Dan kita juga sudah mengetahui yang dibicarakan tentang segitiga yang kongruen itu adalah tentang ukuran sisi dan ukuran sudut.
Oke ya, itulah materi tentang segitiga yang kongruen. Demikian uh, video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.